kembali lagi bersama saya di video kali ini. Yang ingin saya bahas dalam video ini berbicara tentang makna puasa dan mengapa kita melakukan puasa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, makna puasa dan mengapa puasa itu dilakukan. Pertama-tama kita akan belajar dari tokoh Musa. Kita akan baca bersama-sama di Keluaran 34 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Teman-teman, apa yang perlu kita pahami dalam hal ini? Ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dikatakan bahwa ia tidak makan dan tidak minum, bayangkan selama 40 hari 40 malam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena jauh melebihi dari manusia pada umumnya. Ia tidak merasa lapar. Dan ini juga sesuatu yang luar biasa karena Musa sendiri menghadap Allah pada saat itu. Lalu pertanyaannya, mengapa Musa bisa melakukan seperti itu? Satu hal yang kita mengerti ialah Musa pada saat itu sebagai pemimpin bangsa Israel dan ia juga sebagai perantara Allah dengan umatnya. Dan tentunya di sini jelas bahwa Musa melakukan ini bukan lagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan Tuhan atas umatnya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua ialah tokoh Daud. Saya akan bacakan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16-17. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, mengapa Daud begitu bertekun untuk melakukan namanya puasa? Alasannya ialah ia memohon belas kasihan Tuhan supaya anaknya tetap hidup. Nah anaknya di sini ialah anak yang diperolehnya ketika ia memperistri Batsheba, istri orang lain. Nah tetapi dalam pergumulannya itu Tuhan tidak mengabulkan doanya karena memang dari awalnya Tuhan menjatuhkan hukumannya seperti itu karena ia mengambil istri orang lain. Yang ketiga, kita belajar dari tokoh Esther. Kita akan baca di kitab Esther pasal 4 ayat 16. Saya bacakan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Teman-teman, semua puasa Esther yang dinyatakan di sini ialah puasa di mana mereka kaum Yahudi diperhadapkan dalam sebuah masalah besar, yaitu masalah kematian. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi sangat dibenci. Dan ketika Esther mengetahui hal ini, maka ia mengambil sikap dan prinsip yang tegas. Dia memutuskan untuk berpuasa supaya dia berani menyatakan atau mengutarakan isi hatinya supaya raja saat itu tidak memusnahkan kaum orang Yahudi. Puasa di sini ialah puasa yang dilakukan karena pergumulan. Kita belajar dari tokoh Ezra dan beberapa rombongan, yaitu di dalam Ezra 8 ayat 21 saya akan bacakan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Oke, di sini tujuan Ezra berpuasa beserta rombongannya ialah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga memohonkan pertolongan Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh kaumnya, bahkan dikatakan untuk harta bendanya. Selanjutnya kita akan melihat tokoh Daniel.
Saya akan membacakan dalam Daniel 10 ayat 2-3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dikatakan bahwa 21 hari Daniel tidak makan dan tidak minum. Alasan ia melakukan hal ini karena ia ingin mencari pengertian Tuhan dan makna dari penglihatan serta pesan yang ia terima. Dan terakhir kita akan belajar dari tokoh Yesus. Nah, puasa yang dilakukan oleh Yesus itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Saya akan bacakan di Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, disebutkan bahwa Yesus sebelum memulai pelayanannya, Yesus mengadakan namanya puasa. Ternyata puasa itu tidak hanya berkaitan dengan soal menahan diri tidak makan dan tidak minum, tetapi ada alasan terpenting atau tujuan yang paling utama, yaitu tujuannya adalah kita tertuju kepada Tuhan. Artinya bukan kita yang memaksa Tuhan untuk menuruti maunya kita, tetapi kitalah yang memaksa seluruh hidup kita untuk mengerti maunya Tuhan, untuk mencari kehendaknya Tuhan, dan untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Kemudian aktivitas ini di dalamnya juga akan terlihat. Aktivitas apa sih? Yaitu aktivitas kita akan kita lakukan semaksimal mungkin, yaitu persekutuan bersama dengan Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Pokoknya sesuatu yang aktivitas rohani yang membangunkan kita atau yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu ya guys poinnya, yaitu puasa itu tertuju kepada Tuhan dan bukan kepentingannya kita untuk memaksa Tuhan, bukan. Lalu bagaimanakah sikap seseorang yang sedang berpuasa? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan bahwa, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh seorang yang sedang melakukan puasa. Dikatakan bahwa harus dilakukan dengan diam-diam atau tidak menunjukkan kepada orang lain kalau sedang berpuasa. Kemudian esensinya di situ adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hanya tertuju kepada Bapa di surga, bukan ditujukan sebagai formalitas supaya orang lain melihat, bukan. Nanti di sini akan jelas bahwa Bapa di surga yang akan menilai puasamu itu tertuju kepadanya atau tidak. Dan apabila tertuju kepadanya, dikatakan bahwa Dia akan membalasmu, Dia akan memberkatimu, dan Dia akan mengupahimu. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari seluruh penjelasan saya di atas, maka saya menyimpulkan bahwa puasa orang Kristen itu bukan sebuah ritual keagamaan yang hanya menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Kemudian puasa orang Kristen ditujukan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Kemudian puasa Kristen itu bukan sebuah paksaan atau juga keterpaksaan. Dan puasa Kristen sifatnya adalah pribadi. Artinya lahir dari kerinduan seseorang kepada Allah. Kemudian puasa Kristen adalah salah satu disiplin rohani, dan yang terakhir adalah puasa Kristen adalah cara mengungkapkan kasih dan ibadah kita kepada Tuhan kita. Untuk mengakhiri pembahasan saya ini, lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mampir menonton, bahkan juga yang mendukung, yang telah mensubscribe, yang telah membagikan atau juga yang telah mengomentari.
Dan saya merindukan bahwa ketika kita melakukan puasa dan belajar untuk berpuasa, kita melakukannya dengan esensi puasa yang sebenarnya. Dan saya merindukan bahwa kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan.